Alur cerita Global Superpower Awakening The Divine Purple Thunder, chapter 51-52. Cerita berlanjut di gerbang zona badai petir. Di sana terlihat deretan mobil tempur berjajar rapi di antara kerumunan orang yang telah berkumpul untuk memulai misi. Jiang Luo menyapa dengan nada sedikit terkejut. Instruktur Wu, Anda datang ke zona badai petir juga? Pak Wu menjawab dengan tenang. Apa boleh buat, aku sedang bertugas mengawasi jalannya, ujian bagi para mahasiswa baru. Mata Pak Wu kemudian tertuju pada sosok pemuda di samping Jiang Luo. Dia terlihat seperti wajah baru. Siapa dia sebenarnya? Ini Xu Jingming, juniorku dari Universitas Modu. Rencananya dia akan berlatih di sini selama liburan musim dingin. Jelas Jiang Luo. Ia kemudian beralih ke Xu Jingming. Jingming, perkenalkan, beliau adalah instruktur Wuchuang dari Aula Bela Diri Petir kita. Xu Jingming segera membungkuk hormat. Salam, Instruktur Wu. Rupanya jenius dari Universitas Modu, fantasi saja aura yang dipancarkannya, terasa sangat kuat. Puji Pak Wu dengan tatapan mengamati. Sementara itu, para peserta dari camp pelatihan elit mulai berbisik-bisik memperhatikan kehadirannya. Dia berasal dari Universitas Elit. Lihat, tingkat energinya sepertinya berada di level 3 mid-tier, sama persis dengan kita. Kira-kira siapa yang lebih unggul? Jenius dari Universitas Modu atau kita yang dari kamp elit? Jangan konyol, kita ini lulusan kamp pelatihan elit. Sudah pasti kita jauh lebih hebat dibandingkan mahasiswa universitas biasa. Xu Jingming tidak memedulikan ocehan tersebut dan berpamitan, Senior Jiang, kalau begitu aku masuk ke dalam dulu ya. Jiang Luo mengangguk pelan. Jaga dirimu baik-baik di dalam sana. Instruktur Wu kemudian berteriak dengan tegas pada murid-muridnya, kalian juga segera masuk, ingat ujian ini berlangsung selama 6 hari penuh. Jika kalian tidak mampu membantai setidaknya satu Thunder Beast tier 3 peak, jangan pernah bermimpi untuk kembali menemuiku. Jiang Luo bergumam dalam hati mendengar syarat itu, setiap orang harus membunuh satu Thunder Beast tier 3 peak, syarat yang sangat tinggi, padahal level tertinggi mereka sendiri baru mencapai level 3 peak. Seolah bisa membaca pikiran Jiang Luo, Pak Wu berkata, mereka semua berasal dari camp pelatihan elit. Tantangan seperti ini bukan hal yang mustahil bagi mereka. Lihat pemuda yang berjalan paling depan itu, namanya Lei Yaoyang. Dia memiliki superpower, elemen petir, peringkat A rank. Dia adalah peserta paling berprestasi di angkatan ini. Bahkan membunuh monster tier 4 pun bukan masalah besar baginya. Pak Wu lalu melirik ke arah Xu Jingming yang mulai menjauh. Ngomong-ngomong, juniormu, yang level 3 mid-tier, itu punya aura yang luar biasa. Kekuatannya pasti sudah setara level 3 peak. Bukan? Jiang Luo menjawab singkat, level 3 peak, kurasa memang sekitar itu. Namun dalam batinnya, Jiang Luo tersenyum tipis. Junior Liu Ming pernah bilang kalau adik tingkatku ini sebenarnya punya kekuatan yang setara dengan level 4 peak. Benar-benar jenius Universitas Modu. Kalau ada waktu, aku harus mengajaknya tanding dengan murid-muridku. Singkat cerita, kini Xu Jingming telah menginjakkan kakinya di dalam area Thunder Realm yang mencekam. Dalam hati ia bergumam, memang layak disebut wilayah petir. Dentuman guntur di sini seolah tidak pernah berhenti semenit pun. Aku akan membantai beberapa Fierce Beast terlebih dahulu, baru kemudian mencari lokasi dengan intensitas petir tertinggi agar aku bisa mempelajari esensi petir alami secara langsung. Tak lama kemudian, serombongan peserta dari camp pelatihan menyusul langkahnya dan menyapa dengan nada menantang. Hei, teman dari Universitas Modu, tunggu sebentar. Xu Jingming menghentikan langkahnya dan menoleh datar. Ada apa? Salah satu pria menjelaskan, begini, kami selalu penasaran dengan kekuatan nyata para jenius dari Universitas Elit. Bagaimana kalau kita bertanding? Kita lihat siapa yang berhasil membunuh lebih banyak Thunder Beast selama beberapa hari ke depan. Kami tidak bermaksud buruk, ini hanya tanding persahabatan saja. Xu Jingming menjawab dengan dingin. Bertanding? Maaf ya, aku sama sekali tidak tertarik. Batinnya berkata, bahkan tidak ada satupun dari kalian yang mencapai level 4. Apa yang kalian andalkan untuk bisa tanding denganku? Apa? Langsung ditolak begitu saja? Para peserta itu terperangah tidak percaya. Lei Yaoyang menengahi dengan nada angkuh, jika orangnya tidak mau ya sudah, jangan dipaksa. Namun peserta lain mencibirnya, Cih, apa semua orang dari Universitas Elit itu penakut? Ditantang tanding saja tidak berani. Tanpa memedulikan provokasi itu, Xu Jingming bergerak secepat kilat, meninggalkan mereka, merangsek masuk ke dalam lebatnya hutan untuk mulai berburu monster. Tidak lama kemudian saat sedang berlari, sesosok monster bertubuh raksasa dengan tanduk mengerikan di kepalanya muncul secara mendadak membuat Xu Jingming sedikit terkejut. Black Armored Thunder Ox. Melihat ukuran tubuhnya,
Monster ini sepertinya berada di tier 1 upper. Senior bilang Fierce Beast di zona badai petir jauh lebih kuat dibanding yang ada di Wild Zone biasa. Aku ingin lihat seberapa tangguh mereka. Dengan kecepatan tinggi, sang monster mengeluarkan skill serangan tepat dari tanduknya. Serangan listrik itu melesat sangat cepat dan menghantam tubuh Xiu Jingming. Akan tetapi Xiu Jingming tetap berdiri tegak tanpa terluka sedikit pun. Kekuatan petirnya lumayan juga. Sambaran ini saja sudah cukup untuk menyapu bersih sebagian besar Fierce Beast Tier 1 di Wild Zone biasa. Selanjutnya, aku ingin mencoba seberapa kuat pertahanan tubuhnya. Su Jingming melompat menyerang dengan gesit. Ia mendaratkan pukulan bertenaga dahsyat tepat di kepala monster itu hingga sang monster mengalami luka parah. Hanya dengan satu kali pukulan, monster tangguh itu berhasil ditumbangkan seketika. Notifikasi sistem pun muncul. Berhasil membunuh satu Black Armored Thunder Ox Tier 1 Upper, Point Superpower plus 15. Su Jingming mengamati jasadnya. Pertahanannya memang jauh melampaui Fierce Beast Tier 1 Upper yang ada di Wild Zone biasa. Wajar saja setiap hari disambar petir alami. Kalau tubuhnya tidak menjadi sangat kuat, itu baru aneh. Tapi kalau diingat-ingat lagi, sudah hampir sebulan aku tidak bertarung melawan Fierce Beast secara serius. Baiklah, saatnya berburu dengan sungguh-sungguh. Semoga aku bisa segera naik ke level 3 top tier. 4 jam kemudian, Su Jingming berhasil mengalahkan satu monster lagi dengan gerakan yang sangat efisien. Berhasil membunuh satu Thunder Iron Wolf Tier 2 Mid, Point Superpower plus 25. Ia menghela napas di jumlah Fierce Beast di zona badai petir ini. Sepertinya sangat sedikit sekali, 4 jam hanya dapat 9 ekor. Kalau di Wild Zone biasa, setidaknya aku sudah bisa menjagal sekitar 40 ekor monster. Su Jingming lalu membuka peta digital areanya untuk memeriksa lokasi. Tidak mungkin bisa mendapatkan dua hal bagus sekaligus. Apa di zona badai petir ini, aku hanya bisa fokus meningkatkan pengendalian superpowerku saja, zona luar, zona tengah, zona inti, dan zona inti terdalam. Aku sekarang berada di zona tengah. Aku akan mencoba masuk ke zona inti dulu untuk mengecek situasi, siapa tahu semua Fierce Beast berkumpul di sana. 5 jam kemudian, di zona inti Thunder Realm. Wilayah ini tampak sangat mengerikan, penuh dengan petir yang menyambar ke segala arah tanpa henti. Tiba-tiba sebuah petir raksasa menyambar tepat di dekatnya. Su Jingming terkena efek getarannya dan berkata, memang pantas disebut zona inti. Kekuatan petirnya bahkan mulai memberi dampak pada Eternal Thunder Body milikku. Sepertinya aku harus memastikan agar superpowerku tetap aktif setiap saat untuk menahan tekanan ini. Katanya Fierce Beast yang menghuni zona inti ini minimal berada di tier 4. Tapi masalahnya bahkan di zona inti pun aku tidak melihat ada tanda-tanda keberadaan Fierce Beast. Tidak lama kemudian sesosok monster terbang di atasnya dengan suara kepakan sayap menggelegar yang membuat Su Jingming terkejut. Su Jingming menengadah. Di sana itu adalah zona inti terdalam. Fierce Beast tipe burung Green Feather Thunder Eagle. Mereka sedang memburu petir yang lebih kuat di angkasa. Sang monster tipe burung itu bergerak dengan lincah, mengikuti alur petir-petir yang menyambar area tersebut seolah sedang berpesta pora. Su Jingming menyadari sesuatu, bukan cuma burung itu saja, Thunder Beast yang kutemui sebelumnya juga punya kebiasaan ini. Bagi mereka, petir alami adalah alat untuk menjadi lebih kuat. Jadi mungkin aku bisa menggunakan All Heaven Divine Thunder milikku sendiri untuk memancing mereka keluar. Su Jingming segera melompat ke atas dahan pohon yang tinggi, menyaksikan sambaran petir yang menggila di mana-mana. Ia bergumam, tapi sebelum itu aku harus meningkatkan pemahamanku tentang All Heaven Divine Thunder dulu. Aku akan berlatih di sini saja sambil mengamati karakteristik petir alami dengan saksama. Petir awan, petir bola, petir bercabang, hingga petir jarum, buas liar dan tajam. Ternyata di dalam fenomena petir ada begitu banyak detail yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ternyata benar, mengamati petir alami secara langsung memang bisa meningkatkan pengendalian petirku secara drastis. 3 jam kemudian, Su Jingming mengeluarkan sebuah gumpalan petir yang sangat padat di telapak tangannya. Dengan tingkat pengendalian seperti sekarang, kekuatannya baru setara dengan Purple Sky Divine Thunder, peringkat S rank yang dulu. Kelihatannya akan memakan banyak waktu kalau ingin benar-benar menguasai esensi petir ini sepenuhnya. Mulai dari fase energi cair hingga menjadi padat, setiap fasenya semakin terkonsentrasi dan kekuatannya pun semakin dahsyat luar biasa. Untuk hari ini sepertinya sudah cukup, aku harus melakukannya pelan-pelan saja. Lebih baik aku kembali ke zona tengah untuk mencoba ideku tadi. Singkat cerita, Su Jingming telah tiba kembali di zona tengah. Jingming berkata dengan penuh keyakinan,
Bisa atau tidaknya aku mengumpulkan poin superpower dalam jumlah banyak, semua tergantung pada percobaan kali ini. Ia melepaskan sedikit energinya, dan hasilnya instan. Ternyata memang sangat efektif. Wahai para Thunder Beast, ayo kumpul, dan kemarilah. Lalu 2 jam kemudian, terlihat segerombolan monster yang sangat kuat dan ganas sedang mengejar Xu Jingming dengan amarah yang meluap. Rasanya jumlahnya sudah cukup, saatnya untuk panen poin besar-besaran. Xu Jingming mendadak menghentikan langkahnya, lalu berbalik arah dengan tatapan tajam bersiap melancarkan serangan pemungkas. Karena kalian sangat ingin merasakan kekuatan petirku, maka akan kukabulkan keinginan kalian sekarang juga. Xu Jingming menghentakkan tangannya. Thunder Prison. Seketika penjara petir raksasa mengurung semua gerakan monster tersebut dan membuat mereka meraung kesakitan akibat sengatan listrik yang luar biasa. Xu Jingming kemudian memadukan energi petirnya menjadi panah-panah tajam dan melemparkannya ke arah gerombolan monster itu, memicu ledakan yang begitu dahsyat. Akan tetapi, monster-monster itu tidak bisa ditumbangkan begitu saja dengan mudah. Monster yang tersisa melompat secara bersamaan untuk menyerangnya. Xu Jingming telah bersiap dengan serangan terakhirnya. Bagus, hancurlah Divine Thunder. Ledakan kolosal yang sangat kuat terjadi akibat hantaman skill Xu Jingming yang menghanguskan seluruh area. Setelah debu mengendap, bermunculan notifikasi sistem di mana-mana dalam pandangannya. Berhasil membunuh satu Black Armored Thunder Ox Tier 3 Mid. Poin superpower plus 37. Berhasil membunuh satu Scorpion Tail Thunder Lion Tier 3 Upper. Poin superpower plus 57. Berhasil membunuh satu Longtail Thundercat Tier 1 Upper, poin superpower plus 11. Xu Jingming tertawa puas. Hehe, ternyata taktik ini sangat berguna. Hasilnya 10 kali lipat lebih cepat dibanding cara berburu sebelumnya. Setelah berhasil menyapu bersih puluhan monster yang mengepungnya, Xu Jingming bergumam puas, 1813 poin. Kemampuan, hasil yang sangat luar biasa. Dengan efisiensi seperti ini, aku pasti akan segera menembus peringkat sepertiga teratas dalam waktu singkat. Aku sanggup bertahan di sini selama 6 hari 6 malam tanpa istirahat sedikit pun. Dan sekarang baru 1 hari lebih sedikit yang berlalu. Waktu masih sangat panjang. Ia mulai menyusun strategi dalam benaknya, 2 jam untuk memancing monster, 8 jam untuk memulihkan energi, dan 2 kali panen besar yang bisa menghasilkan 3.600 poin kemampuan per hari. Itu belum termasuk waktu yang kugunakan untuk observasi petir alami. Masa depanku di tempat ini terlihat sangat menjanjikan. Sebaiknya aku segera mengumpulkan rampasan perang ini, mencari tempat persembunyian yang aman untuk beristirahat, lalu melanjutkan perburuan gila ini. Ia memeriksa salah satu jasad musuhnya. Ternyata Thunder Beast Tier 3 pertama yang kubunuh ini sudah memiliki inti petir. Keberuntunganku hari ini benar-benar tidak buruk. 5 hari kemudian, di wilayah bagian tengah, zona badai petir yang kian mencekam. Terlihat kelompok Lei Yaoyang sedang bersiap-siap. Suasana pagi itu terasa sangat dingin dan berat. Seorang wanita berambut kuning menguap lebar sambil bertanya, "Kakak Lei, ini baru jam 3 pagi. Apakah kita benar-benar harus bangun dan bergerak sepagi ini?" Lei Yaoyang menjawab dengan datar tanpa menoleh. Di dalam zona badai petir yang kacau ini, apa bedanya antara jam 3 pagi dan jam 12 siang? Semuanya tampak sama, seperti siang bolong yang abadi. Wanita itu kembali bertanya, "Saudara Lei, hari ini adalah hari terakhir dari masa penilaian 6 hari kita. Kapan rencananya kita akan kembali ke gerbang utama?" "Sekitar pukul 6 sore. Meski kita sudah mencapai target penilaian, namun semakin lama kita bertahan di sini, akan semakin baik kesan yang kita tinggalkan di mata instruktur. Jangan sampai kalian melakukan hal konyol yang mempermalukan nama baik kamp pelatihan elit kita," tegas Lei Yaoyang. Anggota timnya menjawab dengan kompak dan penuh percaya diri, "Jangan khawatir, Kak. Si pengecut dari Universitas Modu itu mungkin sudah tidak tahan lagi dengan tekanan di sini dan sudah melarikan diri sejak kemarin, bukan? Tentu saja, bahkan kita yang bergantian beristirahat saja hampir tidak bisa mengimbangi ganasnya zona ini. Bagaimana mungkin dia yang sendirian bisa bertahan sampai sekarang?" Wanita itu mencibir dengan nada menghina. Ternyata orang-orang dari universitas ternama tidaklah sehebat yang kubayangkan sebelumnya. Untungnya saat itu aku cukup pintar karena tidak membuang waktu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi bela diri. Aku justru langsung bergabung dengan Akademi Bela Diri Thunder yang jauh lebih praktis ini. Di tengah percakapan sombong mereka, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Mereka semua tersentak kaget dengan apa yang mendadak muncul di hadapan mereka. Apa yang terjadi? Apakah sedang terjadi gempa bumi dahsyat di area ini? Ini bukan gempa, ini adalah gelombang monster. Lari, cepat selamatkan diri kalian, teriak salah satu anggota dengan panik. Namun Lei Yaoyang tetap tenang dan mengamati.
Jangan panik, ini bukan gelombang monster berskala besar yang biasa terjadi. Ternyata, sumber kegaduhan itu adalah segerombolan monster dalam jumlah yang jauh lebih banyak dan berukuran lebih besar yang sedang mengejar Xu Jingming dengan buas. Wanita itu membelalakan matanya, itu dia pria dari Universitas Modu itu. Dia muncul lagi di sini. Lei Yaoyang langsung bersiaga, sepertinya dia tanpa sengaja memprovokasi sekelompok binatang buas yang sangat kuat. Ayo kita maju dan bantu dia. Tunggu dulu. Apakah orang licik ini sengaja menggiring gerombolan monster itu ke arah kita agar dia bisa melarikan diri? Tanya anggota lain dengan curiga. Akan tetapi mereka semua dibuat ternganga karena Xu Jingming sama sekali tidak berlari ke arah mereka. Ia justru melesat melewati mereka begitu saja sambil tetap membawa seluruh gerombolan monster haus darah yang mengekor di belakangnya. Wanita itu tertawa mengejek, "Haha, bajingan egois itu akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal, bukan? Lihat bagaimana dia dikejar-kejar seperti tikus, benar-benar pantas menerimanya." Timpal yang lain. Namun dahi Lei Yaoyang berkerut dalam, "Ada yang aneh, jumlah kita di sini lebih banyak, tapi mengapa makhluk-makhluk petir itu sama sekali tidak tertarik menghampiri kita? Orang itu pasti menggunakan aura petir emasnya untuk terus mengunci perhatian dan memancing emosi makhluk-makhluk petir tersebut agar tetap mengejarnya." Dalam hati Lei Yaoyang merasa sangat heran. Dia hanya seorang kultivator tingkat 3 menengah, tapi bagaimana bisa dia memanggil begitu banyak binatang petir sekaligus? Bahkan ada beberapa monster tingkat 3 puncak di antara kerumunan itu. Wanita itu berteriak lagi. Lihat, dia berhenti. Lei Yaoyang mengamati dengan serius. Bahkan aku pun akan sangat kesulitan menghadapi makhluk-makhluk petir sebanyak itu tanpa mengeluarkan kartu truf rahasiaku. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Secara mendadak, Xu Jingming menghentikan langkahnya, berputar balik, dan langsung melancarkan serangan balasan yang eksplosif. Seketika itu juga, tubuh para monster yang tadi mengejarnya tercabik-cabik oleh kekuatan yang luar biasa. Lei Yaoyang terkejut setengah mati, hanya dengan satu semburan kekuatan supranatural, dan jangkauan serangannya bisa seluas ini, kekuatannya benar-benar sangat menakutkan. Aku yang berada di puncak tingkat ketiga saja, hanya bisa memperluas jangkauan seranganku maksimal 30 meter. Kemampuan elemen petirnya ini sangat bermasalah. Ini jelas jauh melampaui peringkat A biasa. Mungkinkah ini adalah kekuatan peringkat S? Tidak, seharusnya tidak mungkin. Mahasiswa peringkat S di Universitas Modu biasanya adalah mahasiswa tahun pertama, sedangkan orang ini sudah berada di tingkat menengah peringkat ketiga. Astaga, apakah standar orang-orang di Universitas Modu memang semengerikan ini? Baginya, mengalahkan binatang petir yang ganas itu terasa semudah menyembelih seekor anjing liar. Di sisi lain, Xu Jingming 23.000 poin kemampuan. Akhirnya, aku berhasil memenuhi persyaratan yang kubutuhkan untuk naik level. Aku belum memejamkan mata selama 5 hari 5 malam dan kondisi fisikku perlahan mulai menurun. Aku perlu mencari tempat yang tenang untuk memulihkan diri sejenak sebelum kembali bertarung. Salah satu anggota tim bertanya dengan ragu, "Saudara Lei, seandainya kau yang berada di posisi itu, bisakah kau menghadapi kelompok binatang buas seganas itu sendirian?" Lei Yaoyang terdiam sejenak lalu menjawab jujur, "Itu mungkin saja aku lakukan, tapi aku tidak akan sanggup membantai mereka secepat dan seefisien itu." Wah, ternyata dia bahkan lebih cepat dari Kak Lei. Untungnya saat itu dia tidak setuju untuk ikut bertanding. Kalau tidak, wajah kita mungkin akan bengkak karena ditampar oleh kenyataan pahit pada akhirnya. Wanita itu bertanya lagi dengan penasaran, "Saudara Lei, menurut pendapatmu, apakah dia sanggup membunuh binatang buas tingkat 4 seperti yang pernah kau lakukan?" Lei Yaoyang menjawab dengan penuh pertimbangan. Seandainya dia hanya mengandalkan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, kurasa dia mungkin belum akan mampu melakukannya. Kalau begitu Kak Lei masih jauh lebih mumpuni dibanding dia, ucap wanita itu, berusaha menghibur diri sendiri. 10 menit kemudian di tempat yang tersembunyi, Xu Jingming membuka jendela sistemnya dan memberikan instruksi dengan mantap, tambahkan semua poinnya. Seketika itu juga, aura petir yang sangat masif meledak dari tubuhnya, menyambar-nyambar ke segala arah dengan suara yang menggelegar. Setelah kenaikan ke tingkatan ketiga top tier, fisik dan semangatnya meningkat hampir 500 poin, dan jangkauan kekuatan supranaturalnya kini meluas drastis hingga mencapai 40 meter. Awalnya aku berencana untuk segera pulang, tetapi sekarang setelah levelku naik, energiku terasa kembali pulih sepenuhnya. Kekuatannya saat ini sudah setara dengan pengguna kemampuan level 4 dari peringkat A biasa. Mari kita kembali ke area inti untuk sekali lagi mengamati dan menyerap esensi dari guntur alami. Sementara itu, di gerbang masuk, senior Jiang Luo tampak sangat gelisah memikirkan Xu Jingming. Xu Jingming ini belum juga kembali selama 5 hari 5 malam. Mungkinkah dia terjebak dalam bahaya yang tidak bisa dia atasi?
Padahal batas maksimal seseorang bisa bertahan dengan aman di dalam sana biasanya hanya sekitar 8 hari. Pak Wu berjalan menghampiri Supervisor Jiang. Ada perlu apa Anda datang ke tempat ini sepagi ini? Jiang Luo menjawab dengan nada khawatir. Aku sedang menunggu di sini sampai adik tingkatku kembali dari perburuannya. Pak Wu sedikit terkejut. Adik tingkatmu itu belum kembali juga sejak terakhir kali dia masuk bersamamu? Iya, hari ini sudah memasuki hari ke-6. Seharusnya mereka semua sudah mulai bergerak kembali sekarang, jawab Jiang Luo. Jangan terlalu khawatir, sebentar lagi aku akan masuk ke dalam untuk berburu beberapa binatang buas di daerah Badai Petir. Aku bisa membantumu mencari keberadaannya di sepanjang jalan nanti, tawar Pak Wu. Jiang Luo merasa sedikit lega, kalau begitu aku benar-benar harus merepotkan instruktur Wu kali ini. Tidak masalah, kita semua bekerja di bawah naungan akademi. Seni bela diri Thunder yang sama, sudah sewajarnya kita saling membantu, jawab Pak Wu dengan ramah. 6 jam kemudian, jauh di dalam area inti Badai Petir yang sangat berbahaya. Su Jingming menarik napas dalam, sudah hampir waktunya untuk benar-benar pulang. Ia melompat turun dari dahan pohon yang sangat tinggi, lalu mendarat dengan hantaman keras di tanah, menciptakan retakan besar dan ledakan debu yang dahsyat. Di hadapannya, ternyata sudah menunggu sesosok monster yang ukurannya sangat masif dan memancarkan aura tekanan yang luar biasa kuat. Fisik makhluk tingkat atas tingkat ketiga memang sangat menakjubkan. Namun monster di depanku ini masih jauh dari puncaknya. Masih banyak hal yang harus kupelajari. Ini adalah Storm Thunder Bear. Dilihat dari tingkat energinya, seharusnya ini adalah beruang tingkat tinggi Orde keempat. Serangan petirku pasti bisa membunuhnya dalam sekejap. Tetapi karena aku baru saja mencapai tingkat 3 top tier, mari kita uji apakah aku bisa menumbangkannya hanya dengan kekuatan tinjuku saja. Saat Xu Jingming bersiap menyerang, tanpa ia sadari, Pak Wu sedang bersembunyi di balik pepohonan besar dan menyaksikan pertarungan itu dengan mata membelalak. Hei, itu Xu Jingming. Aku sudah mencarinya kemana-mana, dan ternyata aku malah bertemu dengannya di zona inti yang berbahaya ini. Levelnya sudah menembus ke tingkatan sepertiga teratas, tapi tunggu dulu. Bukankah jangkauan petir yang dia miliki itu agak terlalu luas untuk levelnya? Sepertinya dia berniat untuk berhadapan langsung dengan Storm Thunder Bear itu. Pak Wu menggelengkan kepala, seperti yang diharapkan anak sapi yang baru lahir memang tidak pernah takut pada harimau. Adik tingkat manajer Jiang ini benar-benar pemberani atau mungkin terlalu nekat. Bagi seorang jenius seperti dia, mungkin dengan membuatnya sedikit menderita, barulah dia akan menyadari batas kemampuannya sendiri. Pertarungan pun pecah. Sang monster raksasa itu meraung sangat keras hingga menggetarkan udara, lalu melesat menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Namun dengan tenang, Su Jingming menahan dan memblokir hantaman cakar sang monster dengan tangan kosong. Pak Wu yang menyaksikan hal itu benar-benar terguncang. Apa? Dia berhasil memblokir serangan fisik monster Orde keempat itu, dan lihat, petir milik Su Jingming bahkan terasa jauh lebih murni dan kuat. Itu adalah binatang buas tingkat tinggi level 4, satu tingkat lebih tinggi di atas level X Su Jingming saat ini. Ada yang salah, ada sesuatu yang sangat salah di sini. Kekuatan supranatural yang dimiliki X Su Jingming jelas bukan level A biasa. Ini pasti level S yang jauh lebih langka, atau bahkan mungkin level SS. Selain itu, nama Xu Jingming ini sepertinya aku pernah mendengarnya dalam laporan prestasi universitas baru-baru ini. Aku ingat sekarang, Xu Jingming adalah mahasiswa baru peringkat S di jurusan elemen petir Universitas Modu yang sedang dibicarakan banyak orang. Namun, bukankah pencapaian level ini terlalu berlebihan? Siapa yang menyangka bahwa seorang mahasiswa baru sudah bisa berada di peringkat ketiga top tier? Di tengah hiruk-pikuk pertarungan, Xu Jingming berkata dengan penuh semangat, sepertinya kekuatan petirku masih jauh lebih unggul. Ayo tunjukkan semua kemampuanmu. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Xu Jingming benar-benar membuat Pak Wu kehilangan kata-kata. Apakah menurut kalian monster Orde keempat itu akan mampu ditaklukkan dengan tangan kosong? Mari kita saksikan kelanjutannya di chapter mendatang.